Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa sampai sedemikian tegasnya Rasulullah dalam urusan hutang? Jawabannya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fidaini," dalam urusan hutang, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya. Dalam urusan hutang, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah," kalau ada seorang laki-laki mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sum'as, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidup ternyata summa qutila fi sabilillah, mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sum'as, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kali mati syahid. Summa qutila fi sabilillah, kemudian setelah dihidupkan lagi oleh Allah, mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sum'as, kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wa alaihi dainun madakhalal jannata, sementara dia memiliki hutang, dia nggak akan masuk surga hatta yaqdiya dainah, sampai kemudian dia mampu membayar hutangnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan nilai kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Qadirul Jalil, Allah yang sampai detik ini masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menatap indahnya dunia. Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan kita untuk terus menikmati nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu akan semakin mengarahkan dan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang semakin meningkat nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirasa hidup ini banyak melalaikan perintah Allah, masih banyak sholat 5 waktu yang belum kita tunaikan, masih banyak maksiat yang kita kerjakan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah jangan ditunda-tunda, sebab datangnya kematian tanpa menunggu datangnya taubat kita. Jangan terlena dengan usia yang masih muda, karena syarat mati juga tidak harus tua. Jangan lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap badan kita yang masih sehat, karena syarat mati juga tidak harus sakit. Kapan dimanapun kita berada, pastikan kita senantiasa di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian kita menjadi pribadi yang husnul khatimah. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka predikat muttaqin, predikat orang-orang yang ridho dan mendapat keriduan kepada Allah ketika kembali kepadanya akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini segala sesuatunya harus dilaksanakan, dilakukan dengan berhati-hati. Harus sangat berhati-hati. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ata'ani minallah wal ajalatu minasyaitan." Hati-hati itu dari Allah
dan terburu-buru itu dari setan. Kenapa? Karena memang kita harus melakukan segala sesuatunya dengan berbagai dasar pertimbangan dan kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam setiap keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita. Bahkan para ulama mengatakan inna pita'ani salamatu wa fil ajalatin nadamah. Di balik kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di balik ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku kepada hal apa saja, tapi tidak berlaku kepada 5 perkara. Inilah yang dijelaskan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Hafiz Abu Naim di dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 8 halaman 78. Beliau mengatakan ada 5 hal yang harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Jangan berlama-lama. Terhadap yang lain memang kita harus hati-hati, tapi untuk yang 5 ini harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Apa yang 5 perkara ini? Yang pertama, menyambut dan memuliakan tamu. Ini penting sekali. Kalau sudah tamu datang ke rumah kita, segera sambut dan muliakan dia. Dengan cara bagaimana? Persilakan masuk, persilakan duduk, berikan jamuan kepada dirinya. Minimal air putih. Jangan ditunggu sampai 10-15 menit kemudian, baru kemudian ditawarkan air putih dan lain macam sebagainya. Ada bagusnya juga di tengah. Dan sekarang hidup kita ini serba canggih, serba modern. Sudah ada air cup, harus disiapkan di ruang-ruangan tamu. Sehingga ketika ada tamu datang, langsung bisa dipersilakan. Minimal untuk mengurangi haus dan dahaga pada tamu kita yang datang ke rumah kita tersebut. Kenapa? Karena man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim dawifah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ini kalau kalimat kita pahami secara mafhum mukhalafah, orang-orang yang beriman itu ditandai dengan bagaimana caranya dia memuliakan tamunya. Kalau ada orang yang tidak memuliakan tamunya, maka sekalipun dia berikrar dan mengatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka itu adalah dusta. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seolah-olah ini menjadi syarat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa hari batasnya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang namanya memuliakan tamu itu diwajibkan bagi diri kita itu 3 hari lamanya. Wadiyafatu salah satu ayamin fama ba'da zalika fahuwa shadaqah. Tapi kalau ada tamu kita yang menginap di rumah kita lebih dari 3 hari, maka kita tetap memuliakan dan menjamu mereka, maka kata Rasulullah SAW itu akan dianggap sedekah yang pahalanya akan diberikan kepada kita dan seluruh keluarga. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mental inilah, akhlak inilah yang kemudian menjadi cerminan Rasulullah, para sahabat dan salafus soleh. Dalam mereka itu menjadi orang-orang yang senang sekali kedatangan tamu datang ke rumahnya, datang menghampiri mereka, seolah-olah memang tamu tersebut membawa keberkahan dalam hidup mereka. Satu ketika Rasulullah SAW sedang ta'lim bersama jamaah kaum muslimin pada saat itu, tiba-tiba ada orang tua datang kelaparan. Dia mengucapkan salam, menyampaikan kalau dia orang yang lapar pada saat itu. Rasulullah menghentikan pengajian. Kemudian Rasulullah bertanya, ini jamaah yang hadir ini siapa yang bisa berkhidmat untuk memberikan makanan kepada tamu kita ini? Minta pengajian kita hentikan sampai ada yang bisa berkhidmat memberikan makanan kepada tamu kita ini. Salah seorang sahabat pada saat itu mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Kata sahabat tersebut. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dia ceritakan sama istrinya, dan ternyata orang tersebut adalah orang yang sangat hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu dia sampaikan kepada istrinya, bang, abang nggak salah bawa tamu kemari bang. Tidak, ini tamu Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah mengatakan siapa yang bisa memberikan makanan, makanya abang tunjuk tangan. Abang bawa pulang ke rumah, bang, masalahnya begini. Makanan yang ada di rumah kita ini untuk kita satu keluarga pun malam ini tidak cukup.
apalagi diberikan kepada tamu kita yang hadir. Nah, begini saja, itu makanan malam hari ini kita berikan kepada tamu kita saja. Bang, kalau kita berikan kepada tamu kita saja, kita cuma lihati dia makan, saya yakin dan percaya beliau tidak akan sanggup memakannya itu. Begini saja, nanti kalau pas kita mulai mau makan, lampu dimatikan, seolah-olah dia makan makanannya, kita pun memakan makanan yang sama. Sampai sedemikian rupa akhlak sahabat Rasulullah SAW dalam memuliakan tamu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan tamu, 2 orang laki-laki yang tidak dikenal sama sekali. Kebiasaan Nabiullah Ibrahim kalau ada yang tamu yang datang, yang dia pikirkan bagaimana cara menyervisnya, bagaimana cara menjamunya. Ditengoknya makanan tidak ada, yang ada anak sapi yang ada di belakang rumah yang memang miliknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dia minta sapi itu supaya disembelih kemudian dibakar. Tamunya menggelengkan kepala, padahal yang datang tidak dikenal sama sekali, dan yang datang itu tidak makan daging. Siapa yang datang 2 laki-laki tersebut? Malaikat. Karena memang malaikat tidak makan makanan yang seperti ini. Tapi semangatnya untuk menjamu tamu, ini luar biasa, menjadi akhlaknya para nabi, para salafus soleh. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas saja kalau seorang ulama besar yang bernama Syakik Al-Baqi dalam kitab Syiarul Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi juz 9 halaman 315, beliau mengatakan, laisa syai'un ahabbu ilayya min ad-dhaif li anna rizqahu minallah wa ajruhu li. Yang paling aku cintai, tidak ada yang lebih aku cintai di dunia ini melainkan adanya tamu yang datang ke rumah. Jadi yang paling dicintai, paling disukai oleh seorang ulama yang bernama Syakik Al-Baqi ini adalah datangnya tamu ke rumahnya. Tidak ada yang lebih menggembirakan dalam hidup beliau kecuali didatangi tamu yang datang ke rumahnya. Kenapa? Karena kata beliau, li anna rizqahu minallah, karena tamu yang datang itu rezekinya sudah ditanggung Allah. Wa ajruhu li, tapi pahalanya diberikan kepadaku. Air putih yang kita siapkan kepada mereka itu sudah ditanggung Allah, tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang memberikan jamuan kepada tamu tersebut. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Yahya bin Mu'az ditulis di dalam kitab At-Tamsil wal Muhadarah halaman 430 yang ditulis oleh Imam Salabi. Beliau mengatakan, laukanatid dunya lukmatan, laukanatid dunya lukmatan, sekiranya dunia ini seperti sebuah makanan, satu suap makanan piyadaya di tanganku, sekiranya dunia ini ditukar menjadi sesuap makanan yang sekarang itu berada di tanganku, kata Imam Yahya bin Mu'az, lawadatu habib fami doifi, makanan yang cuma satu suap tersebut maka akan aku berikan kepada tamu yang datang ke rumahku. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi akhlaknya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan dengan sesegera mungkin adalah bayar hutang. Bayar hutang. Berhutang itu mubah, boleh, tapi membayarnya hukumnya wajib. Tidak dibayar akan menyandung kita, menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berhati-hati. Kalau tidak terpaksa, jangan berhutang. Kalau tidak terpaksa, jangan berhutang. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebabnya Rasulullah SAW itu pernah satu ketika ada orang yang meninggal dunia, Rasulullah diminta menjadi imam. Ya Rasulullah, Andalah yang menjadi imam pada hari ini, kami mohon ya Rasulullah. Apa yang ditanya Rasulullah pada saat itu, ini jenazah yang meninggal dunia ini punya hutang enggak? Para sahabat mengatakan punya ya Rasulullah. Dia punya harta warisan enggak untuk melunasi hutangnya? Tidak ada ya Rasulullah, yang meninggal dunia orang miskin, enggak punya harta warisan untuk membayar hutangnya. Kalau memang demikian, kalian saja yang nyolati, saya enggak mau. Rasulullah memang tidak pernah mau menyolati jenazah yang punya hutang. Nanti ada penjelasannya. Untung ada Ali bin Abi Thalib pada saat itu yang hadir di majelis tersebut. Kemudian Ali mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini jenazah punya hutang, maka izinkan aku yang membayar hutangnya, kata Ali bin Abi Thalib.
Setelah dijamin oleh Ali bin Abi Thalib, barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam salat jenazah terhadap sahabat yang meninggal dunia tersebut. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa sampai sedemikian tegasnya Rasulullah dalam urusan hutang? Jawabannya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fidaini," dalam urusan hutang, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya. Dalam urusan hutang, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah," kalau ada seorang laki-laki mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sum'as, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidup ternyata summa qutila fi sabilillah, mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sum'as, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali mati syahid. Summa qutila fi sabilillah, kemudian setelah dihidupkan lagi oleh Allah, mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sum'as, kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wa alaihi dainun madakhalal jannata, sementara dia memiliki hutang, dia nggak akan masuk surga hatta yaqdiya dainah, sampai kemudian dia mampu membayar hutangnya. 3 kali mati syahid nggak masuk surga gara-gara hutang. Apalagi yang 2 kali mati syahid, nggak mungkin 2 kali mati syahid. Apalagi yang cuma sekali mati syahid, apalagi yang matinya mati biasa. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berhutang sama diri kita kemudian tidak ditagih-tagihnya kembali, jangan senang dulu. Mungkin itulah musibah yang sesungguhnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada keluarga-keluarga kita sakit, membutuhkan bantuan, tetangga kita membutuhkan bantuan dan jumlah uangnya tidak banyak, beliau datang ke tempat kita mau berhutang, nggak usahlah diutangi. Berikan saja bantuan itu ikhlas, infak. Berikan itu sebagai hadiah, sumbangan dari kita, sedekah dari kita kepada mereka. Mudah-mudahan Allah akan membalas dari jalan yang berbeda. Daripada hutang yang kemudian hari akan menjadi beban pikiran kepada mereka. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati ma'afi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilad dain. Setiap umatku itu pasti akan mendapatkan pintu maaf kecuali hutang. Kalau hutang nggak ada negosiasi. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2 hal ini bisa menjadi inspirasi kepada kita supaya kita memang harus melakukan dengan sesegera mungkin. Ya. Dalam rangka menyambut dan menjamu tamu yang datang ke rumah kita, dan kemudian dalam rangka membayar hutang-hutang yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.